Kalau di Malaysia sendiri harga itu bersaing, ya. Di sana banyak sih. Di Indonesia sendiri monopoli untuk sangat tinggi. 6.000 tu apa, Pak? Berapa juta ya, Mbak? 20 juta mungkin. Dividen negara digunakan sebetul-betulnya, Mbak. Mak Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar korang? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun korang berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan, tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa pastinya. Oke teman-teman, nah akhir-akhir ini Sari lihat ya, ramai orang-orang warga asing lah kita cakap ya, itu mereka iri dan jealous tentang hak-hak orang Malaysia. Macam contohnya rakyat Malaysia itu mendapatkan subsidi daripada kerajaan ini. Komentar itu karena di negara sendiri kami itu tidak mendapatkannya. Kenapa Malaysia boleh dapat? Ada yang berpikiran seperti itu. Tapi dengan kata lain mereka terbalikkan komentar mereka itu, enaklah Malaysia dapat subsidi daripada kerajaannya. Kalian duduk-duduk saja, gitulah ya. Sebenarnya kalau dicakapkan ya, kalau kami lah ya Indonesia, sebenarnya subsidi ada ke Sari? Ada yang tanya gitu kan. Sebenarnya Indonesia pun ada subsidi untuk rakyat Indonesia. Nah gitu ya, tapi ada di sebalik itu lagi ada juga rakyat yang mungkin harus dia mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan ya. Jadi bukan menyeluruh dapat. Ada juga kasus-kasus yang macam contohnya sekarang gini tentang korupsi. Itu juga sangat berpengaruh ya. Yang mereka korupsi itu adalah subsidi untuk rakyat sebenarnya. Tapi ketika mereka itu mengambil hak-hak itu dengan cara mengkorupsi, ya akhirnya rakyat juga yang menderita. Ya Mbak, negara kami memang banyak subsidi Mbak. Itu hari saya punya orang rumah bersalin Mbak, Siza Mbak. Bilnya 6.000 Mbak. 6.000 tu apa Mbak? Berapa juta ya Mbak? 20 juta mungkin. Tetapi kerajaan bayar Mbak. Itu gunanya uang dividen Petronas, dividen negara digunakan sebetul-betulnya Mbak. Mak jangan cemburu Mbak. Kita tahu Mbak punya negara tak ada kurang subsidi kan. Kita faham Mbak. Tak apalah Mbak. Itu normal kalau orang itu iri hati sama Malaysia. Kita faham Mbak ya. Nah, sebenarnya memang ada juga lah ya teman-teman irinya. Sari pun mengakuinya itu ya, disebabkan ya enak sangat lah ya di Malaysia ini, apalagi tentang kesehatan, pendidikan itu sangat diutamakan. Nah ya boleh sampai ini 6.000 boleh dibayar disubsidi tuh sampai 100 ringgit lebih saja. Nikmat apa saja lagi yang kau dustakan gitu ya. Itulah ya, tapi itulah ya sekarang juga ya korupsi-korupsi di Indonesia pun sudah mulai diberantas ya. Semoga dapatlah ya orang-orang yang pejabat-pejabat itu yang mengambil hak-hak daripada rakyat Indonesia. Seharusnya bantuan itu boleh merata dan kebagian semuanya, karena mereka ini korupsi-korupsi ini sehingga tak semua yang dapat gitu ya. Padahal ya sangat memerlukan, ramai lagi warga Indonesia yang membutuhkan ya, memerlukannya. Habislah Petronas lepas ni. Ini semua salah PMX. So bila Petronas umumkan nak kurangkan pekerja, terus ada yang melompat tuduh sana sini. Ada yang salahkan Petros, ada yang salahkan PMX. Sedap betul buat andaian tanpa faham fakta sebenar. Jadi sebelum kita melata, jom kita tengok apa sebenarnya berlaku. So pertama sekali, Petros bukanlah penyebab utama masalah Petronas. Mulai 1 Mac 2025, kita tahu Petros akan menjadi gas aggregator di Sarawak melalui Ordinan Pengagihan Gas 2016. Ini bermaksud Petros akan mengawal pengedaran dan pembekalan gas asli dalam negeri Sarawak. Tapi peranan ini hanya terhad kepada gas asli dalam Sarawak sahaja. Pengedaran gas asli cecair atau LNG masih di bawah kawalan Petronas. Jadi kalau bukan sebab Petros, kenapa Petronas nak kurangkan pekerja? Kenapa? Menurut
Presiden dan CEO Petronas, industri minyak dan gas global sedang berdepan dengan cabaran yang besar. Margin keuntungan semakin mengecil akibat ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan ini bukan berlaku di Malaysia saja, tapi di seluruh dunia. So aku pun buatlah sedikit research sendiri. Betul ke ini trend global? Jawapannya ya. British Petroleum atau BP pun baru-baru ini ada umumkan mereka akan mengurangkan lebih 5% pekerja di seluruh dunia. Secara pula lebih drastiklah buang pekerja sehingga 20%. Jadi ini bukanlah perkara luar biasa dalam industri minyak dan gas. Tapi ada satu lagi benda yang perlu kita betulkan, iaitu baru-baru ni ada yang kata Petronas akan buang 15,000 pekerja. Ini taklah betul. Petronas sendiri dah keluarkan pernyataan rasmi yang menyatakan bahawa mereka hanya akan menyusun semula tenaga kerja secara berperingkat. Dan kalau kita tengok sejarah, langkah ini pun bukanlah pertama kali dibuat. Contohnya 2016 bila harga minyak jatuh, Petronas buat benda sama, mereka kurangkan 2% tenaga kerja, tapi bila industri naik semula, mereka ambil balik pekerja. Jadi isu ini bukanlah isu Petronas ataupun PMX semata-mata, tetapi realiti ekonomi dunia yang sedang berlaku. So sekarang kita tengok pula apa peranan kerajaan dalam isu ini. Kita tahu kerajaan Madani takkan lepas tangan, so PMX dan pasukannya sedang memastikan kebajikan pekerja yang terjejas tetap terjaga. Kerajaan sedang merancang skim pemindahan kerja dan latihan semula untuk mereka yang terkesan supaya mereka boleh dapat peluang kerja baru. Jadi bukan itu saja, kerajaan juga sedang memperhebat pelaburan dalam tenaga hijau dan industri baru supaya lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan dalam sektor lain. Kerajaan Madani ini bukanlah macam kerajaan dulu yang bila rakyat hilang kerja, mereka tak ada ambil tindakan proaktif. Sekarang kita ada perancangan yang lebih jelas untuk bantu mereka yang terkesan. Tapi kita jangan lupa satu perkara penting. Petronas ini bukanlah sekadar syarikat minyak dan gas biasa, tapi ia adalah tulang belakang ekonomi negara. 2023, Petronas sumbang 40 bilion dalam bentuk dividen kepada kerajaan Malaysia. Duit inilah yang digunakan untuk membantu rakyat melalui program STR, bina hospital, sekolah, jalan raya dan menampung subsidi rakyat agar tidak terbeban dengan kenaikan harga barang. Tahun ini pula kita tengok keuntungan Petronas selepas cukai 55 bilion. Ini menunjukkan betapa besarnya sumbangan Petronas kepada pembangunan negara. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kalau betul nak sokong ekonomi negara, janganlah kita sebarkan propaganda yang salah. Sebaliknya, kita kena sokong Petronas dan juga industri tempatan. Terkadang bukan orang Malaysia itu yang menggoreng-goreng cerita ya. Ini dengan netizen-netizen daripada negara jiran ya. Ini dengan konten kreator hoax itu di luar sana ya, yang menggoreng-goreng cerita yang dikatakan Petronas itu akan bangkrut katanya. Sari lihat Petronas akan, ini Sari pun tahunya bukan dari media, saya tahu daripada netizen ya, yang termakan berita hoax itu. Katanya ya Petronas akan memecat seluruh atau setengah katanya pekerjanya. Saya pun baru tahu ya, dan ini adalah fakta sebenarnya ya. Walaupun seperti itu ya, tadi cuma 2% saja yang mereka di stopkan sementara, tapi katanya kalau ekonomi dunia itu sudah mulai bagus lagi, mereka akan diambil mula bekerja ya, bukan di PHK, bukan diberhentikan ya terus dibuang gitu. Itulah yang bagusnya di sini ya. Nah, nanti mereka kalau misalnya ekonomi dunia itu sudah membaik ya, dan bukan hanya Malaysia saja yang terjejas, bahkan negara-negara lain pun terjejas juga ya, termasuklah negara kita. Oke teman-teman, nah itu adalah fakta sebenarnya. Jadi janganlah menggoreng-goreng cerita. Ya, kita pun perlu berkaca diri kita sendiri kan. Di negara kita pun masih banyak kekurangannya. Kita jangan melihat negara luar saja kan. Negara kita, negara saya pun juga pun masih banyak masalah-masalah yang perlu kita selesaikan. Contohnya, nah ini lebih dahsyat lagi ya, Pertamina itu dikorupsi, ada juga katanya dioplos ya, dan sekarang saya lihat minyak makan pun itu pun dioplos juga ya. Parah nih. Oke teman-teman, nah ini juga kabarnya saya lihat kan, Petronas itu mau masuk ke Indonesia ya.
karena ramainya permintaan daripada rakyat Indonesia. Tapi tidak tahu ya nyatanya seperti apa nanti. So kita lihatlah nanti macam mana ya. Kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berebet Pak. Yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu Pak. Jangan didiamkan itu masyarakat ya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberi. Bubar Pertamina, beri Petronas masuk. Relax. Bukan saya cakap, itu adalah salah satu cadangan yang diberikan semasa di dalam Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia, yang mana dicadangkan bahawa agar Pertamina ini ditamat dan dibubarkan dan Petronas diberikan peluang untuk masuk. Okey, first kali saya nak explain dengan korang Komisi 6 DPR dekat Indonesia ni apa sebenarnya. Dia adalah salah satu daripada 11 komisi. Komisi ni kita boleh katakan kalau dekat Malaysia ni jawatan kuasa lah. Dekat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR Indonesia yang berfungsi sebagai badan legislatif negara. Dekat Komisi 6 ni dia memfokus kepada perdagangan, perindustrian, intervensi, badan usaha milik negara dan sebagainya lah. Dan disebabkan oleh Pertamina ni, dia adalah sebuah badan usaha milik negara, jadi dia di dalam Komisi 6 ini. Sebelum ni saya ada buat satu video mengenai rasuah besar-besaran yang melibatkan Pertamina ni, yang mana seterusnya rasuah ini telah menyebabkan harga bahan bakar yang berjenama Pertamax yang dijual oleh Pertamina ni lebih mahal daripada Petronas. Sedangkan Petronas mampu menyediakan bahan bakar yang lebih murah dan juga berkualiti lebih tinggi lagi. Ya? Tapi satu perkara lah yang saya boleh nampak dekat sini, bagaimana rakyat Indonesia ni begitu kecewa dengan apa yang berlaku dekat Pertamina ni. Sangat kecewa. Sekarang ni lah kalau ya. kita tengok dah ada suara-suara untuk memboikot Pertamina ni dekat Indonesia. Ini bermakna betapa kesedaran rakyat Indonesia ni terhadap rasuah ni sangat tinggi. Dan mereka sangat tak sukalah dengan keadaan ni sebab dia akhirnya akan membebankan dan merugikan rakyat Indonesia sendiri. Jadi apa pandangan korang? Siapa yang suka rasuah? Cuba kongsi dekat bawah. Betul tak? Nggak masalah. Nah kalau untuk yang tadi apa Petronas Kita ke minyak sekarang. minyak. Oke, untuk minyak Petronas itu produknya Malaysia. Indonesia produknya Pertamina. Pertamina. Tapi di Indonesia pun ada juga Beberapa yang lain. Shell, Ya, Shell. seperti itu. Kemudian Apa ya? Ivo apa? Vivo. Vivo ya? Ya, Ada. Vivo. Tetapi di Indonesia sendiri itu monopoli untuk minyak bahan bakar kendaraan itu sangat tinggi. Indonesia hampir semuanya dipegang oleh Pertamina. Satu, karena dia memang punya pemerintah. Dua, dia memberikan subsidi bagi produk-produk tertentu, ya, kayak Pertalite dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Petronas, Shell itu biasanya hanya ada di kota-kota besar saja. Iya. Ya kan? Kota-kota besar saja. Betul. Di daerah Pekanbaru di nggak Pekanbaru aja nggak ada. Pekanbaru nggak Cuma ada Pertamina. Pertamina. Jadi monopolinya sangat kuat. Ketika kita bertarung dengan bersaing dengan produk yang sudah memonopoli, ya balik lagi kan, susah kan? Iya. Susah. Dan Petronas ini terakhir tadi sempat baca Bang, itu tutup semua SPWU-nya itu di tahun 2012. Sudah 2012 lama jadi juga ya, sudah ada tutup lagi. semuanya. Ada lagi di Aku Indonesia. tuh yang pernah nengok cuma di Jakarta sama di Medan, kalau nggak salah. Di Medan ada dua tahun pernah lihat waktu ke Medan, pernah lihat Petronas. Habis itu nggak tahu lagi sekarang. Terakhir kemarin ke Medan 2022
ya, apa 2022 nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya. Nggak ada Udah lagi. tutup Dan semuanya alasannya ya. kalau berdasarkan artikel itu memang karena penjualannya itu sedikit lah, sehingga tidak bisa menutupi Biaya operasional, dan produksi sebagainya. lainnya. Ya itu wajar sih ya Bang ya, karena kita udah punya Pertamina sendiri gitu. Cuma kadang-kadang ya ini masalahnya, kalau sudah monopoli ya suka-suka dia. Ya kan? Contohnya pernah korupsi merasakan nih ya kan, ngantri ngisi minyak aja luar mahal, biasa panjangnya. Ya luar biasa. kualitasnya Harus pun keluar subuh-subuh untuk mengisi minyak mobil, itu kita rasakan. Itulah, kalau di Malaysia sendiri harga itu bersaing. Di sana banyak sih, Petronas, Shell, Exxon Petron, Mobil, BHP. banyak, pokoknya banyak di sana. Dan itu tersebar di semua Daerah. hampir semua daerah ada. Kalau kita kan memang di semua daerah yang jauh-jauh, terutama Indonesia kan negaranya kepulauan ya, negaranya kepulauan, jadi aksesnya susah. Kebanyakan ya yang punya BUMN aja, punya pemerintah aja, itu Pertamina. Ada saingannya, Apa tuh? Pertamini. Jadi- di depan Pertamina nih tempat pengisian minyak. Keluar dari gerbang tempat pengisian minyak, di depannya udah ada orang jual minyak lagi. Itu Indonesia. Jadi ada eceran ya, kalau di Malaysia bahasanya pom bensin apa sih? minyak. apa ya? Station. Saya bilangnya gitu ya. Petrol station. Lupa. Ya, jadi di stasiun Pertamina itu ada Pertaminanya. Depannya seberang jalannya itu ada juga, tapi punya masyarakat lah. Iya. Tapi namanya Pertamini gitu. Tahu nanti saya Iya, kasih Pertamina, gambarnya punya ya, Pertamini. Tapi kecil. kadang Pertamini ini sangat membantu, Bang. Iya. Ketika si Pertamina ini lagi stoknya lagi habis gitu. Jadi Jadi kita ngisah yang eceran-eceran. iya, Yang eceran itu ngambilnya juga di Pertamina. Ngambil untung banyak Yang dia ya. ngambil harga 10.000 per liter. Dia jual nanti 12.000. Iya, untung masyarakat. 2.000 ya. Gitu. Berbagai macam cara sih masyarakat Indonesia untuk bisa jual minyak. Iya sih. Ya kan dia bawa motor yang tangkinya besar, diisi full, Iya. nanti dikuras kan. Iya dikuras untuk lagi. dijual eceran. Karena sebenarnya nggak boleh Nggak boleh jual nggak yang boleh ecer. kita beli di stasiun itu terus kita jual lagi itu nggak boleh sebenarnya gitu. Cuman kan akal-akal orang nih kan banyak banget yang kayak motor tuh dimodifikasi tangkinya, mobil juga bisa dimodifikasi tangkinya gitu. Jadi Jadi kapasitasnya lebih besar. Kapasitasnya lebih besar gitu. Ya begitulah. Bahkan di Riau sendiri ya kan Bang, dulu kan Chevron ya kan. Itu Ya. kan sekarang sudah diambil alih juga sama Pertamina. Memang kayaknya pemerintahan sekarang apalagi di era Pak Jokowi ini semuanya tuh mau Dikelola oleh Pemerintah BUMN. ya. BUMN. Badan Dikelola usaha pemerintah, milik dikelola. negara. Pemerintah. Nasionalisasi, weh. Bahasanya. Nasionalisasi, patriotisme, Wes. apalagi ngeri ya. Aduh, Itulah kita lihat aja. kita lihat sejauh apa Pertamina bisa ini. Tapi Petronas kan di luar Malaysia kan banyak juga kan. Banyak kayaknya. Pertamina ada nggak ya? Nggak tahu. Aku baru kepikiran nih. Maksudnya Petronas itu kan dia ekspansinya sampai ke luar negara tuh. Iya. Pertamina nggak tahu. Pertamina ada nggak ya? Di Iya, dalam bener juga. negara Di pun Malaysia aja nggak tak pernah jumpa Pertamina. terpenuhi. Mau keluar negara ya. Tapi kayaknya ada deh Bang. Di mana? Nggak tahu ya. PI Pertamina Internasional. Nggak pernah. Nanti Iya, deh kita benar, cek ini benar. baru kepikiran juga tuh. Maksudnya Petronas aja dia mau ekspansi. Nggak Mungkin lah, lah ada Pertamina ya. aja untuk minyak dalam negerinya belum kelar. Mau keluar. Enggak. Sorry. Ya maksudnya sebagai ini kali punya sumur di sana gitu. Nggak tahu. Soalnya kan kayak Repsol kan punya juga di sini. Iya, ada. Tapi dia bukan jadi station gas ya, dia ini pengelola aja. pengelola. Pengelola lapangan minyak. Lapangan migas. Bukan sebagai ini gitu. Iya, baru kepikiran. Nanti deh kita cek bisa-bisanya nggak tahu ini. Aduh bahaya ini. Gimana Pak dosen? Nggak pernah ngecekin itu soalnya. Iya ya. Jadi gitu. Padahal
berdasarkan artikel juga di 2011-an itu Bang, ketika Pertamina nih menaikkan harga minyaknya, itu bahkan Shell sama Petronas tuh masih tetap gitu. Ya tapi kalau orang Indonesia ini kan kalau beda cuma 100 perak, 200 perak, Masa bodoh aja. ya masa bodoh sih. Tapi tetap aja kayaknya si Petronas ini tidak terkejar target penjualannya gitu. Bisa jadi. Tapi Shell masih ada loh kayaknya. Shell masih ada, Jakarta Shell masih ada. Jakarta masih ada. Jakarta masih ada. Bahkan kemarin sempat ribut juga di sosmed Indonesia itu dia beli Pertamax, beli Pertamina. Tapi baru beli besoknya udah masuk bengkel motornya gitu. Ternyata pas udah dibongkar kotor gitu. Nah ini nggak tahu nih kesalahannya ada di bahan bakarnya atau di motornya. Akhirnya dia pindah ke Shell yang sekelas dengan Pertamaxnya juga gitu. Awet sampai sekarang. Nah akhirnya dia pindah Berarti betul lah itu Pakai ya. Shell sekarang. pakai Shell. Oplosan Tapi kan? ya kalau aku sih aman-aman aja ya. Aku juga Abang aman-aman aja ya. Masih Ya, pakai. alhamdulillah. Ya, Pertalite masih aman. Ya. Jadi ketika ada suatu brand yang baru masuk, mungkin itu ya di sisi lain tantangan juga sih bagi si produk baru itu kan Bang. Untuk Bagaimana cara marketing dia segala menembus macam. market itu. Dan salah satu yang terbaru saat ini di era saat ini si Wuling itu salut aku. Bisa ya tembus ya. Iya, bisa tembus dan Tembus. bisa. Jadi meskipun mereka tuh sudah melalui rumor-rumor yang buruk lah, mobilnya begini, mobilnya konslet lah segala macem, tapi mereka tuh terus upgrade dan sampai si customernya itu memberi testimonial sendiri Bang, meskipun kena hujat lah sama orang Ya, lain gitu. Kalau aku sih tengok Wuling itu dia tidak sekedar jual mobil, Mm-mm. dia jual teknologi. Ya, teknologi yang belum ada juga. Ya belum ada dari kendaraan-kendaraan lain belum banyak. Kalaupun ada dengan harga yang sangat Sangat luar biasa mahal tinggi. ya, betul. Tidak bisa Sedangkan dicapai, Wuling ya. dia memberikan harga yang lumayan murah dengan inovasi teknologi yang luar biasa. Iya. Dan sekarang udah banyak orang yang beli dan Udah banyak. testimoninya ya dari mereka langsung gitu. Teman-teman, nah seperti itulah ya tadi. Dan ini abang ini pun tadi dikatakannya ya, pernah ada juga yang mengatakan sebelumnya mereka mengisi Pertamax di Pertamina itu pun moto dia ataupun kereta dia itu, mobilnya itu pun macam kotor ya. Nah, dia ketika berpindah ke Shell, ternyata tak seperti itu ya. Oke, bahkan ini daripada video yang sudah beberapa tahun yang lalu pun ada juga kejadian macam ini. Dan sekarang itu terbongkarnya ya, adanya katanya diduga. Nah itu, tapi nasib baik lah ya, sudah tertangkap pelaku korupsi ini sampai bertriliunan. Mudah-mudahan ditanganilah kasus ini sebaik-baik mungkin kan. Kita sebagai rakyat, kita hanya menunggu dan mendoakan yang terbaik saja. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. See you on my next video. Bye.